umat Islam ini jangan mau kalau dipimpin oleh penguasa yang hanya digunakan republik sebagai alat. Republik ini, sistem republik ini hanya sebagai alat untuk membuat kita itu jadi diperalat supaya untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan kekuasaan dan bisnis mereka, kroni-kroninya untuk memimpin negara ini dengan alat memerintah republik itu seakan-akan mengayomi, tapi mereka hanya sebagai untuk menjalankan bisnis besar. Jadi pemerintah hanya sebagai alat kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Inilah yang sedang kita alami saat ini. Republik dijadikan alat, diperalat. Sayang sekali republik. Kasihan NKRI. Makanya saya bilang NKRI bukan harga mati sekarang, harga obral sekarang. Harga obral NKRI. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang Allah muliakan, yang saya cintai dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, jemaah para kaum muslimin di Masjid Al-Ikhlas di hari Kamis, alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah SWT untuk dapat sholat subuh berjamaah, dan kita bersama-sama dikumpulkan dalam rangka untuk saling mewasiatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Sebelumnya saya memperkenalkan sedikit saja tentang saya dari Kanjeng Senowati. Saya biasa sebagai penulis dan memerhati geopolitik, geostrategi Indonesia, dan memerhati ideologi dan pemahaman pemikiran dan keagamaan, dan memerhati peradaban kerajaan Nusantara. Kebetulan saya dari Keraton Kasunanan Surakarta. Saya dari orang tua, dari bapak dan kakek saya itu putra dari Pakubuwono ke-10, Keraton Surakarta Kasunanan. Kalau di Surakarta namanya keratonnya Kasunanan, kalau di Jogja namanya Kesultanan. Kalau di Jogja rajanya namanya Hamengkubuwono, panggilannya adalah Sultan. Kalau di Solo raja yang bernama Pakubuwono, raja panggilannya Sunan. Nah, jadi kalau alhamdulillah saya kebetulan dilahirkan sebagai dari Kasunanan, yang lebih tua untuk nasab dari kerajaan Mataram Islam itu dahulu adalah dari Mataram Islam Kasunanan Surakarta. Kemudian terjadi perjanjian ganti, pecah menjadi dua keraton, Jogja dan Solo. Alhamdulillah dari dijelaskan oleh
yang mulia Ustaz Andri Kurniawan. Beliau saya membenarkan bahwa akan terjadi fase-fase yang akan dialami oleh kaum muslimin, yang akan terjadi di seluruh Nusantara, ya bahkan di seluruh dunia. Maka saya memberikan pandangan yang akan dijadikan sebagai patokan kita bagi kaum muslimin agar kita tidak lemah, tidak putus asa terhadap kondisi Indonesia, khususnya Indonesia ya. Sekarang Nusantara yang kondisi saat ini seperti ini. Dijelaskan oleh yang mulia Al-Ustaz Andri Kurniawan. Beliau menjelaskan bahwa tadi benarkan bahwa ada fase-fase kita kaum muslimin, peradaban Islam, kepemimpinan Islam itu akan melalui 5 fase. Zamannya awalnya yang fase khilafah al-nubuwah, terus diakhiri juga dengan kembali lagi kepada fase khilafah al-nubuwah. Waktu yang pertama khilafah al-nubuwah dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang terakhir itu akan kembali lagi kita kepada fase khilafah al-nubuwah, tapi dibawa dipimpin oleh Al-Imam Mahdi. Jadi kita sekarang posisinya berada di tengah-tengah, posisinya yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Andri Kurniawan, bahwa kita sekarang posisi berada di fase mulkun jabariyah. Mulkun jabariyah itu istilahnya kalau di dalam kita itu bahasanya ya Islam dalam kondisi babak belur. Jadi kita ini kondisi yang paling rendah, kondisi yang paling klimas, paling rendah. Di masa-masanya kan kurva itu kurva yang paling tinggi adalah zaman ini khilafah dan nubuwah, zaman dipimpin oleh Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in. Kemudian kembali ke zaman kejayaan Islam. Tapi kita sekarang posisi yang paling bawah, paling turun, paling mulkun jabariyah. Zamannya Islam babak belur, Islam sedang dimarginalkan, sedang dikerdilkan, sedang dikebiri, sedang dikriminalisasi. Inilah masa kita sekarang, mulkun jabariyah. Tapi ya di sini para ulama menjelaskan, dan dari kitab, dari tokoh-tokoh ulama juga menjelaskan bahwa mulkun jabariyah yang hari ini kita alami adalah mulkun jabariyah yang terakhir, yang kondisi yang terakhir, detik-detik terakhir. Kemudian akan mendekati kepada masa khilafah dan nubuwah. Tapi ingat, di sini ada masa sepiling antara mulkun jabariyah belum menuju pada fase khilafah dan nubuwah, ada sepiling, ada waktu menuju zaman Imam Mahdi, hadir Imam Mahdi, Dajjal menjadi Imam Mahdi. Itu ada masa kembalinya masa Butun Ajal. Ini dijelaskan oleh syarah dalam hadis Rasulullah Imam Ahmad. Itu ada penjelasan di tengah-tengah itu ada zaman kembali lagi kepada zaman raja yang menggigit, sultan yang menggigit. Setelah mulkun jabariyah menuju khilafah dan nubuwah itu ada masa yang lagi, yaitu muncul kembali dinasti, muncul kembali adalah kerajaan. Itu raja-raja, muncul sultan yang menggigit. Artinya menggigit itu mereka itu berpegang teguh pada din, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi raja pemimpin, penguasa yang adil, yang sebelum dipimpin oleh Imam Mahdi akan muncul seorang atau tokoh dari kerajaan dinasti yang akan muncul kembali. Ya, disitulah spellingnya itu. Tapi cuma sebentar. Nah, di sini dari di kondisi sekarang kita saat ini, mulkun jabariyah dari yang terakhir, kita melihat kondisi Indonesia saat ini. Kondisi saat ini Indonesia, sebab seluruh peradaban dunia Islam itu Indonesia juga memiliki peranan. Peradaban kepemimpinan Islam itu akan dipimpin oleh kaum yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin dunia. Jadi
waktu dulu dalam sejarah Islam kepemimpinan Islam pernah memimpin dunia, itu pernah dipimpin oleh bangsa Arab, kemudian bangsa Baghdad, kemudian bangsa Indonesia, kemudian bangsa terakhir Turki, kemudian terakhir adalah siapa itu? Maka dari dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, menjelaskan bahwa Islam itu akan dipimpin dan akan bersatu berkumpul dengan golongan dari panji-panji hitam, dan itu akan diawali dari munculnya peradaban Islam dari daerah Asia Timur. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa dari akan munculnya peradaban Islam itu adalah dari Asia Timur. Mana lagi kalau Asia Timur kalau bukan Indonesia. Mudah-mudahan umat Indonesia, bangsa umat Islam Indonesia diberikan oleh Allah SWT, digilir oleh Allah SWT untuk memimpin peradaban dunia, peradaban Islam. Ini setelah disebutkan oleh Nabi Rasulullah SAW bahwa Asia Timur itu disebutkan bahwa akan muncul, akan bersatu dengan pasukan panji hitam dari Khurasan, pasukan dari Nusantara itu akan memimpin pasukan bersama pasukan panji hitam. Maka akan terjadi masa-masa seperti itu nanti. Masa-masa seperti itu akan terjadi. Jadi Indonesia akan mempunyai peranan penting, di mana Mulkun Jabariyah hari ini adalah Mulkun Jabariyah yang terakhir, titik terakhir. Kita melihat dari sejarah 100 tahun yang lalu, tahun 1924 itu Turki Utsmani runtuh. Kesultanan Turki Utsmani yang berkuasa selama hampir 7 abad, 600 tahun lebih, memimpin peradaban dunia, hampir dipimpin oleh umat Islam, terakhir oleh Turki Utsmani tahun 1924, kemudian diruntuhkan oleh Kemal Atatürk, pemimpin sekuler. 100 tahun kemudian, maka Rasulullah SAW memberikan nubuahnya bahwa setiap 100 tahun akan muncul mujahid pembaharu, di mana situ adalah pembaharu, membela dinullah, membela ajaran Islam yang bersama di tangan kanannya memegang kitabullah was sunnah, akan muncul itu setiap 100 tahun. Dan di antaranya pernah disebutkan para ulama, mujahid itu bisa diibaratkan oleh para ulama atau pemimpin, sultan atau ulama, dari kalangan ulama atau sultan, tapi yang terbimbing, yang bertakwa, yang berilmu. Di sini kita dalam rangka hari ini menyambut datangnya kabar gembira itu bahwa Indonesia akan diberikan peranan untuk memimpin dunia ini. Di saat kita sedang kondisi hari ini terpuruk, seperti kita tidak percaya. Alangkah bisa kita ini Indonesia, kondisinya sekarang kondisi politik, ekonomi, sosial hancur lebur sekarang hari ini. Kondisi geopolitik Indonesia, geopolitik Indonesia kondisi sangat kacau. Di mana karena umat Islam Indonesia diadu domba, dimutilasi, dipecah belah dengan berbagai partai, kelompok partai itulah yang pecah belah Indonesia. Kita menyambut nubuah Nabi Rasulullah SAW bahwa Indonesia akan menjadi pemegang peranan untuk memimpin dengan munculnya seorang yang memimpin di Nusantara. Itu akan terjadi. Dari mulainya Turki Utsmani runtuh, kemudian 100 tahun kemudian itu yang akan muncul adalah diawali dari Nusantara. Kok bisa Indonesia akan menjadi pemimpin dunia? Ya bisa, karena kita insya Allah akan digilir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin dunia.
Dan itu keniscayaan bahwa Indonesia adalah awal dari kebangkitan Islam global. Indonesia adalah awal dari kebangkitan Islam global di seluruh dunia. Karena Islam Indonesia adalah mayoritas, kita harus yakin pemantik Indonesia adalah pemantik awal kebangkitan Islam global adalah di Indonesia. Di dunia ini adalah Indonesia. Di mana kebangkitan Islam global di dunia apa diawali dari Indonesia, yaitu dengan munculnya kerajaan kesultanan, munculnya bangkitnya kerajaan kesultanan Nusantara, bangkit di Nusantara dan bersatu dalam satu bangsa. Itu harus kita pahami bahwa sejarah sekali lagi kita sejarah bahwa negara Indonesia yang disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini awalnya adalah kerajaan kesultanan Islam. Berabad-abad kita berkuasa, memimpin rakyat Nusantara untuk memberikan kebaikan, kesejahteraan dan dakwah Islamiyah kepada kaum muslimin bersama berabad-abad. Kemudian muncullah NKRI. Dari kerajaan Kesultanan Nusantara itulah yang memerangi penjajahan Belanda, yang memerangi imperialis Belanda yang akan menguasai Indonesia. Dari kerajaan Nusantara itu yang memerangi, bukan dari negara Republik Indonesia. Karena waktu itu negara NKRI itu belum lahir, belum terbentuk. Makanya dari sini saya menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang awalnya dibentuk oleh para raja dan sultan. Ya, kita lihat sejarah. Saya memberikan pandangan sejarah balik ke belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibentuk dan didirikan oleh para raja dan sultan dan ulama, bukan oleh para partai politik dan bukan para tokoh politikus. Tidak ada satupun para politikus tahun 1945 partai politik atau politikus yang mendirikan membentuk negara Indonesia. Bukan, yang membentuk adalah para raja sultan dan ulama. Jadi dua unsur elemen ini, ulama dan umaroh, kan membentuk NKRI. Saat itu Bung Karno datang kepada raja dan sultan yang itu diwakili oleh Mataram, itu Solo dan Jogja, minta untuk tahun 1945 minta izin mendirikan minta izin restu kepada para raja di Mataram, itu kepada Pakubuwono ke-12 dan Jogja dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk minta direstui, saya ingin mendirikan negara baru, namanya apa? Indonesia. Nah itu kemudian para raja dan sultan bertanya kepada Bung Karno, itu apakah sudah mempunyai wilayah negara, mempunyai rakyat, angkatan bersenjata, dana? Bung Karno menjawab, tidak punya apa-apa. Saya telah dipilih untuk menjadi presiden. Kalau itu apa komitmen dan konsekuensinya Anda sebagai kepala negara nanti? Saya akan menyatukan seluruh kerajaan Nusantara menjadi satu yang berdaulat. Saya akan menjaga wilayah tanah-tanah wilayah teritorial milik kerajaan tetap kami jaga, milik para raja dan sultan. Oke, kalau gitu baik. Maka saat hari itu pula tahun 1945 para raja sultan sepakat melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia karena Bung Karno waktu itu berkomitmen untuk menjaga kedaulatan bangsa dan rakyat Nusantara. Akhirnya para raja sultan memberikan sumbangan besar itu kepada Bung Karno, memberikan sumbangan besar ribuan gulden diberikan kepada raja sultan, diberikan oleh raja sultan kepada Bung Karno untuk mendirikan konstruksi membangun negara Republik Indonesia. Nah, tapi ingat, dari situ para raja sultan mengingatkan bahwa apabila kami telah memberikan restu dan izin ini, tolong kami tidak menyerahkan kedaulatan kerajaan kepada pemerintah RI, dan kami tidak menyerahkan tanah-tanah wilayah, tanah-tanah milik kerajaan kepada pemerintah RI. Kami hanya menitipkan, karena itulah pusaka para leluhur kami yang harus dijaga. Nah, kita melihat sekarang kondisi sekarang partai ini yang memimpin kita
kondisi saat ini kan partai ini kan istilahnya yang memberikan mewakili seluruh suara rakyat. Apakah itu telah memang mereka telah memberikan suara rakyat sesuai dengan keinginan aspirasi rakyat partai politik ini? Selama 10 tahun tidak. Selama 10 tahun semakin nampak itu demokrasi, sistem demokrasi dengan menghidupkan partai itu sebagai underdog-nya itu partai dihidupkan, sengaja dihidupkan oleh orientalis, hiduplah partainya itu menjadi belah rakyat Indonesia, kita belah kaum muslimin. Padahal kita negaranya disebut katanya negara NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia, tapi menghidupkan partai memecah belah rakyatnya sendiri. Adapun di Malaysia negara kerajaan kesultanan ada cuma partai cuma 2, nggak ada lebih dari 5, 3 nggak ada. Di sini Indonesia itu memang sengaja waktu saat itu dalam sejarah di zaman BPPKI tahun 1945 pada persiapan usaha kemerdekaan Indonesia itu Indonesia dihadiri oleh para raja sultan dan para nasionalis. Para tokoh raja-raja sultan kalah suaranya dengan para tokoh nasionalis. Pendidikan negara ini dipilih, kita memilih negara kerajaan kesultanan atau negara republik. Kita kalah dari situ, sudah kalah. Maksudnya kita itu umat Islam diwakili oleh Raja Sultan, supaya negara kesultanan yang dipimpin oleh Raja Sultan tetap negara satu kekuasaan di bawah satu pemerintah pusat, seperti kayak Malaysia. Menginginkan kita tuh Raja Sultan waktu BPPKI menginginkan bahwa pemerintah Indonesia itu bentuknya adalah kesultanan Nusantara. Mereka bisa bersatu seperti Malaysia. Di mana sih itu negara dipimpin oleh yang kepala negara dipimpin oleh yang Pertuan Agung Sri Maharaja, kemudian kepala pemerinah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan sampai saat ini karena negara kerajaan kesultanan itu akan mengalami berbagai fase politik itu tidak sangat ruwet seperti negara republik demokrasi, tidak sama dengan negara republik. Kerajaan itu dipimpin oleh sultan dan ulama suara. Beda dengan negara republik apa demokrasi. Negara itu dipimpin oleh partai politik, tokoh-tokoh partai politik. Itulah yang dipimpin. Jadi di sini kita terjerat dalam sistem yang namanya sistem orientalis, sengaja ditempatkan di Indonesia dengan sistem republik, itu sistem orientalis dan bergaya demokrasi. Itulah sistem Yahudi. Dan sistem republik orientalis dan bergaya demokrasi sistem Yahudi kita hidupkan di Indonesia. Tidak akan bisa hidup untuk mewakili rakyat Indonesia, tidak akan bisa hidup. Umat Islam terbesar Indonesia malah mayoritas tidak akan bisa hidup membawa aspirasi umat Islam menjaga kaum muslimin di Indonesia apabila sistem orientalis dan Yahudi itu dihidupkan di Nusantara. Salah satu solusinya apa? Maka para raja dan sultan berkumpul ini. Saat ini sering berkumpul terjadi, raja dan sultan seluruh Nusantara berkumpul karena mereka peduli bahwa yang mendirikan dan mensupport, mendanai negara, berdiri negara Republik Indonesia adalah mereka, para raja sultan. Tapi hari ini peranan unsur kerajaan Sultan Nusantara dimarginalkan juga, dikerdilkan oleh pemerintah, dinafikan. Peranan Raja Sultan tidak ada lagi. Sekarang hanya kerajaan hanya dijadikan sebagai tempat untuk acara budaya, ikon wisata, rajanya sebagai pemangku adat. Dulu kerajaan Sultan Nusantara, Sultan itu sebagai pemangku adat, pemangku negara, pemangku pemerintah, pemangku rakyat. Sebetulnya begini, dalam sistem pemerintahan kesultanan itu Sultan sebagai kepala negara, segitiga bentuknya. Sultan itu berada di atas, di bawahnya adalah elemen 2, elemen pemerintah dan elemen rakyat. Elemen pemerintah dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Elemen rakyat itu dengan rakyat dengan berbagai organisasinya. Di sinilah peranan Sultan menjaga, mengayomi. Sultan bersama keresian atau keulamaan itu didampingi oleh ulama. Sultan bekerjasama dengan ulama untuk memimpin negara ini menjadi negara makmur yang sesuai dengan diharapkan oleh para ulama. Badatul Riwatu Murabut Gofur, tercapainya bentuknya negara yang dipimpin oleh ulama dan sultan, itulah yang diharapkan kita para raja dan sultan.
Tapi karena kita sudah menjadi negara demokrasi republik, kita akan sulit menerapkan seperti itu. Akan walaupun kita partai Islam apapun, partai-partai yang berdimensi Islam, tetap tidak akan, walaupun nanti tegak seperti terjadi seperti ini sekarang. Turki ya, dimenangkan oleh partai Turki, partai Islam. Karena itu Turki itu adalah sejarahnya, kulturnya adalah kesultanan. Kenapa mereka tidak bangkit kesultanannya? Padahal kesultanan itu lebih syar'i daripada partai Islam. Lebih syar'i mana? Partai Islam atau kesultanan? Kalau kita memandang kaidah ini secara Islam, lebih syar'i, lebih kesultanan daripada partai Islam. Jelas. Makanya saya lihat Turki secara pandangan geopolitik kita ya, ke depan Turki tidak bisa kuat. Islam ya, Islam masih dipimpin oleh partai politik. Walaupun Islam sekarang menang di Turki, lihat saja nanti. Kecuali kalau kembali pada kesultanan, itu akan kuat dan umat Islam akan jaya di situ. Nah, disinilah Indonesia seperti ini. Makanya Indonesia menjadi bagian dari TO, target operasi intelijen, bahwa Indonesia ini akan menjadi pusat peradaban dunia. Dari kitab-kitabnya manuskrip itu, bahwa Nusantara ini telah disebutkan dalam kitab-kitab kuno mereka, Nusantara akan bangkit, Islam itu akan bangkit dari Asia Timur, itu dari Indonesia ini, di tanah kita ini akan bangkit. Nusantara akan memimpin Islam global seluruh dunia, itu bikin kita semua. Dan kita akan disambut oleh Islam dari Eropa Timur. Disinilah Yahudi sudah membaca bahwa bahayanya umat Islam di Indonesia ini akan menjadi luar biasa kekuatan. Kalau enggak, kita harus jatuhkan. Makanya Yahudi bekerja sama dengan Cina, ateis. Benar sekali kan? Kita ini posisinya sedang TO, target operasi agar Islam tidak bangkit di Indonesia. Makanya dia akan mengebiri, memarjinalkan 3. Nah, di dalam pandangan geopolitik, geostrategi, 3 komponen pilar inti bangsa, cuma 3 yang ditakuti oleh komunis, ditakuti oleh asing dan asing. 3, yaitu apa? Kerajaan Kesultanan Nusantara, ulama umat Islam Indonesia, dan ABRI, TNI Polri. Itu yang ditakuti oleh asing, ditakuti oleh Yahudi, dan ditakuti oleh komunis Cina. 3 ini adalah komponen terbesar, komponen inti yang di sini perannya terbesar di dalam sis Handap Rata, yaitu kerajaan Kesultanan Nusantara dan ulama umat Islam. Itu adalah 2 unsur ini adalah yang bakal menjadi ulil amri, jadi pemimpin dan pengelola negara bangsa ini. Adalah 2 unsur itu, ulama dan sultan, akan muncul di Indonesia. Jadi kita bentuknya bukan republik lagi nanti di akhir zaman. Kita harus yakin keniscayaan akan terjadi, Indonesia akan mulai perubahan. Dan kita para ahli sejarah mengatakan bahwa perubahan itu tidak lama lagi, sebentar lagi. Makanya Indonesia ini dijadikan sebagai bahan eksperimen oleh Amerika dan Cina untuk dijadikan supaya Indonesia umat Islamnya dibelenggu, dimarginalkan. Tapi nggak bisa. Ulama ada di situ, umat Islam ada di situ. Ulama tidak akan bisa bergerak apabila tidak ada bersama dengan sultan, dengan kerajaan kesultanan. Jadi kita harus bersatu dengan kerajaan kesultanan, ulama bersatu dengan sultan. Makanya kita sudah mengadakan, saya Kanjeng Senopati bersama elemen kerajaan Sultan Nusantara telah mengadakan berbagai acara kongres, acara simposium yang diadakan oleh para ulama. Kita dalam rangka menyatukan visi misi dan menyatukan frekuensi. Satu visi misi bahwa kepemerintahan Indonesia nanti akan dipegang oleh ulama, yaitu kesultanan. Ulama itu wadahnya dalam memimpin masyarakat. Pemerintahan itu adalah kepemimpinan ulama, itu wadahnya adalah kesultanan, kerajaan, bukan negara khilafah. Khilafah nanti nih dalam rangka menyangkut khilafahan, tapi kesultanan dulu muncul. Kesultanan Indonesia akan muncul, bangkitnya akan di tahun 2024 ini. Makanya yang satu lagi, peranan satu yang akan mendukung ulama dan sultan untuk tegak melakukan perubahan di Indonesia, itu adalah ABRI TNI Polri garis lurus. Itulah beberapa lalu telah kita sering berkombinasi dengan kita, berkoordinasi, konsolidasi, kita melakukan kesepakatan
tapi kita tidak melakukan di publik sama ABRI TNI bahwa kita sepakat ulama, kerajaan, sultan, ABRI TNI Polri ini adalah yang akan memegang negara ini. Yang selama ini negara kita dipegang oleh siapa? Para tokoh partai politikus, para tokoh partai itu yang negara dipegang oleh itu. Yang di belakangnya adalah para kapitalis. Jadi pemimpin ini hasil dari hasil dari proyeknya partai-partai politik. Pemimpin menjadi pemimpin yang dimana pemimpin itu selalu disupport, di belakangnya ada pendananya para kapitalis sesuai dengan pemimpinnya yang akan dipilih adalah sesuai dengan para kapitalis yang diinginkan oleh para kapitalis. Jadi pemimpin kita ini bukan hasil dari suara rakyat murni, tapi dari para kapitalis. Inilah sistem negara Republik Indonesia. Di negara Malaysia nggak ada seperti itu, karena negara kesultanan yang dipimpin ulama. Indonesia jelas negara kulturnya kerajaan kesultanan, kenapa jadi Republik Indonesia? Ya kita harap kita terima aja, itu takdir buat kita, karena kita kerajaan kesultanan dan ulama saat itu di BBMKI kalah suara. Nah, begini, jadi saya memberikan pandangan seperti ini tentang sedikit geopolitik Indonesia saat ini. Kondisinya carut-carut sudah. Ini saya jam berapa? Mohon maaf ya, tadi saya kenalan sama dia. Oh gitu. Jadi saya sedikit saja lagi bahwa kondisi geopolitik Indonesia saat ini sudah tidak baik-baik saja, ya. Jangan jaga baik. Jangan sampai kita tidak ikut sebagai berperan di sini. Kita ulama, kita umat Islam. Kita ibarat kita berada di kapal besar. Kapal ini udah mau oleng, kapal ini udah mau karang, mau tenggelam. NKRI ini sudah mau tenggelam. Di NKRI dipimpin oleh penguasa zolim, penguasa kapitalis dan udara yang komunis. Nakodanya, pilotnya itu, pemimpin kapalnya itu udah dari orang-orang dari kelompok kiri semua. Tapi rakyatnya mengurus umat Islam, ulama dan kerajaan. Aneh kan? Tapi kapal udah mulai tenggelam. Apakah kita bersama-sama tenggelam? Udah. Kita tidak inginkan. Kita sebagai penumpang juga sebagai pelaku. Pelaku kita yang ingin mengatur negara ini, bukan ikut mengatur, tapi kita adalah pelaku rakyat yang ingin selamat. Maka kita siapkan skoci. Sebelum kapalnya tenggelam, kita siapkan skoci. Siapa yang nyiapkan skoci itu dua unsur itu, ulama dan sultan. Siapkan skoci sebagai kapal penyelamat. Siapkan kapal tenggelam, biarkan aja yang kali tenggelam. Dan kita buat skoci baru, buat skoci. Itu sistem dalam geopolitik ya. Di dalam Lemhanas disebutkan di dalam strategi intelijen seperti pernah kita sampaikan. Jadi kita istilahnya skoci, bahasa sani. Skoci itulah unsur dari kekuatan unsur negara itu apa sih di negara? Kalau unsur kekuatan rakyat itu apa? Kalau di Indonesia kan dua unsurnya, kekuatan komponen cadangannya itu. Kita cuma dua, dari barisan umat Islam dan barisan kerajaan. Kerajaan yang kita nafikan, kerajaan ada. Kita ini sedang berbangkit loh, sedang akan bangkit kerajaan sultanan. Jadi jangan main kalau kita nanti akan negara kembali pada kesultanan itu tidak sesuatu yang aneh. Sebagaimana dulu kita negara kerajaan kok bisa jadi republik, itu kan seperti tidak bukan yang aneh. Kita jadi kembali kepada sistem kerajaan itu hal yang tidak aneh. Di mana sistem peradaban negara komunis Rusia besar itu bisa jadi berubah jadi negara sekarang bukan negara komunis. Bukan suatu yang disakralkan republik itu. Tapi kita mengharapkan republik itu menjadi baik. Tapi karena apabila setelah 78 tahun ini ternyata ya kita persiapan aja. Umat Islam ini jangan mau kalau dipimpin oleh penguasa yang hanya digunakan republik sebagai alat. Republik ini, sistem republik ini hanya sebagai alat untuk membuat kita itu jadi diperalat supaya untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan kekuasaan dan bisnis mereka, kroni-kroninya untuk memimpin negara ini dengan alat memerintah republik itu seakan-akan mengayomi, tapi mereka hanya sebagai untuk menjalankan bisnis besar. Jadi pemerintah hanya sebagai alat kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Inilah yang sedang kita alami saat ini. Republik dijadikan alat, diperalat. Sayang sekali republik. Kasihan NKRI. Makanya saya bilang NKRI bukan harga mati sekarang, harga obral sekarang. Harga obral NKRI udah, dan NKRI sudah saya bilang udah luar biasa. Jadi kita harapkan semoga kita ini muncul dari pemimpin bangsa ini muncul seorang amanah ya. Yang amanah itu akan dekat dengan para ulama.
dekat dengan para kerajaan kesultanan. Kalau tidak didekati dua unsur ini oleh pemimpin nanti, tidak akan punya harapan lagi kita bangsa ini. Akan dipimpin oleh oligarki terus. Apa jalan keluarnya? Ada yang terjadi perubahan sistem, perubahan akan terjadi. Itu kita tidak dengan membuat makar pada pemerintah, tidak, tapi dengan secara alami, secara alam. Bahwa akan turunkan makar Allah, akan diturunkan oleh Allah makar itu dengan munculnya goro-goro. Goro-goro itu adalah suatu keniscayaan di Nusantara. Kita tidak boleh menafikan goro-goro, walau alam bisawab bakal muncul itu besar, dan lebih besar dari tahun 1998. Dan itulah yang mengubah sistem tatanan semuanya. Itu tatanan yang sekarang ini yang kita jalani selama 78 tahun, baru 78 tahun. Sebentar kan? Ini akan dirubah dengan munculnya goro-goro itu. Goro-goro adalah kondisi emas, bangkitnya Islam, bangkitnya perubahan menuju Nusantara, menuju ke seluruh dunia. Saya yakin Indonesia adalah negara yang akan digilir oleh Allah untuk menjadi pemimpin Islam di dunia. Pemantiknya adalah Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Andri Kurniawan. Para ulama juga seperti itu, ulama Saudi, ulama di Mekah, Madinah menjelaskan seperti itu. Apa tidak sampai kepada kita berita itu? Dan para tokoh-tokoh ahli geopolitik sudah punya pandangan seperti itu, seperti kita kali ini, seperti itu semua. Jangan menafikan kerajaan sekali lagi, karena kerajaan akan bersama ulama akan menyatu bersama, dan bersama satu lagi kekuatan TNI. Itu kekuatan kita tiga itu. Jadi kita lihat nanti kondisi saat terjadi goro-goro, Indonesia akan segera diambil alih oleh militer TNI. Itu sudah sepakat oleh kita. Jadi ulama dan kesultanan sudah sepakat ambil alih negara ini kalau terjadi goro-goro, bukan dikop, bukan kudeta. Karena bila terjadi negara mengalami degradasi, mati suri negara pemerintah itu yang munculkan triumvirat, 3 menteri, pengganti presiden, dari dalam negeri, luar negeri, dan menteri pertahanan itu tidak berlaku karena sistem kabinet saat itu pemerintah sudah hancur, sudah carut-marut. Sekarang aja udah cakar-cakaran di kabinet dan istana ini, udah hancur-hancuran sendiri, cari cakar-cakaran sendiri di dalam istana ini, apalagi di luar. Mereka tidak usah kita hancurkan pemerintah, kasihan mereka bilang sendiri udah hancur-hancuran, mereka saling berperang gitu. Kita berdoakan aja pada muncul pemimpin yang amanah di antara kita ini. Lihat pemerintah seperti ini biarkan saja carut-carut. Memang itu adalah makar Allah, karena mereka membuat makar terhadap kaum muslimin. Allah turunkan makar di tengah dalam istana mereka sendiri. Hancurkan mereka. Allah hancurkan karena doa-doa kita. Kita yakin itu. Nah, kita apa persiapan kita sebagai 3 unsur? Kita persiapkan kerajaan, persiapkan dengan ulama, persiapkan wadah, sistem, holding sistem tatanan negara yang nanti akan muncul setelah 2024, 2025 tadi akan menjadi target kan. Sebelum 2025 Yahudi akan menguasai Indonesia, akan jatuh Indonesia. Allah tidak terjadi karena Allah telah menolong kita dengan munculnya apa? Sistem tatanan, munculnya kepemimpinan Islam di dalam negara kita dengan sultan itu akan muncul. Kita saat goro-goro terjadi, maka ABRI TNI akan ambil alih. Ini saya memang memberikan pandangan ini, memang saya pernah berdialog dan diskusi dengan beberapa panglima waktu-waktu lalu. Saya bilang negara terjadi chaos goro, ambil alih, karena TNI adalah bagian dari banyak institusi negara yang sah. Pemerintah itu TNI juga masuk pemerintah. Saya dulu pernah sebagai ex Laskar Jihad di Ambon dan Poso. Saat itu pemerintah yang mendukung kita, perjuangan Laskar Jihad di Ambon dan Poso itu hanya pemerintah dari kalangan unsur TNI Polri, dan dari unsur presiden tidak mendukung. Karena pemerintah bagi dua kan, harus paham. Pemerintah dalam birokrat itu presiden dan para menterinya, dan pemerintah yang angkatan bersenjata yang dulu ABRI namanya adalah pemerintah itu TNI dan Polri. Itu yang mendukung Laskar Jihad di Ambon, akhirnya menjadi baik Ambon itu adalah pemerintah dari golongan angkatan bersenjata TNI. TNI tidak ingin negara ini kuasai Cina, makanya senang sekali ada kita itu para raja dan sultan ulama mendukung mereka apabila negara ini terjadi chaos, cepat ambil alih. Itu bukan kudeta, karena negara itu kondisi labil sudah. Karena peranan TNI akan mengambil alih kan
Mereka adalah unsur institusi negara yang sah, bagian daripada pemerintah. Bukan kita yang ambil alih, bukan Raja Sultan, itu makar namanya. Bukan para ulama, itu makar itu namanya. Tapi TNI yang mengambil alih. Nah, TNI sudah berkuasa, terjadilah pemerintahan sementara nanti. Insya Allah akan terjadi pemerintahan sementara. Dan pemerintahan sementara itu akan dipimpin oleh TNI. Semua hukum terjadi adalah saat itu adalah hukum darurat militer untuk mengamankan negara sampai kondusif. Setelah kondisi negara kondusif itu kan Cina tadi yang ingin menguasai Indonesia tidak akan jadi, akan di backup oleh TNI. Kita lawan, nggak berani. Kalau kita ada perang ya kita perang juga lah. Dia akan mengambil alih negara ini. Saat terjadi chaos juga. Tapi karena kita cepat TNI ambil alih, TNI akan melindungi negara ini sementara ya. Kemudian setelah kondisi kondusif, negara yang sudah kondisi baik, rakyatnya yang bagus, beberapa bulan atau beberapa tahun, biasanya kondisi pemerintahan militer itu sementara itu paling maksimal 2 tahun, setahun atau 2 tahun. Kemudian setelah baik kondisi itu, dari pihak militer itu minta agar nanti yang memimpin negara ini adalah dari pihak dua unsur, ulama dan sultan. Tidak mau dipimpin oleh partai-partai politik lagi, tidak mau mereka. TNI tidak ingin ada partai politik di sini. Harus paham ini pandangan, bukan pandangan. Geopolitik kita ke depan ini. TNI sudah sepakat dengan kita. Jadi 3 unsur, 3 pilar utama bangsa yang selalu dijelaskan dalam Lemhanas. Kerajaan Kesultanan Nusantara, ulama umat Islam Indonesia, ABRI TNI Polri garis lurus. Kerajaan Kesultanan Nusantara sebagai owner, pemilik wilayah Nusantara. Ulama umat Islam sebagai leader, pemimpin. Karena mayoritas umat Islam. Ketiga, ABRI TNI Polri sebagai enforcer, sebagai penegak hukum, penegak pertahanan keamanan nasional. Jadi 2 unsur utama, ulama wal umarah dilindungi oleh 2 unsur angkatan bersenjata TNI Polri. Kalau sudah dilindungi oleh 2 unsur ini tidak akan berani mengutak-utak sultan dan ulama membuat sistem tatanan baru menuju pada Indonesia perubahan, menuju Indonesia yang masyarakat madani, yang baladun thayyibun warabbul kufur itu akan terbentuk apabila dipimpin oleh ulama dan umarah. Ulil amri ya ini disebut ulil amri ya adalah ulama dan umarah. Ulamanya adalah umat Islam, umarahnya sultan. Makanya dari dulu waktu saya sering berkumpul para raja dan sultan, pernah para sultan Brunei, sultan Malaysia, Filipina, Tabukan, Sultanan Patanim, paling Thailand. Mereka akan bergabung pada Nusantara apabila Indonesia menjadi negara kesatuan, the United Kingdom of Nusantara kata mereka. The United Kingdom of Nusantara adalah negara kesatuan kerajaan Nusantara. Wilayahnya sebagai NKRI lagi, tidak Sabang sampai Merauke, tapi lebih luas sampai ke utara, sampai ke Kamboja, sampai ke Thailand. Bahkan Seraja Buddha Thailand sekarang anaknya sudah dikirim ke Mekah belajar agama Islam sana. Dia Raja Thailand sudah mengadakan hubungan baik dengan Sultanan Patani Thailand karena beliau tertarik dengan Islam. Kesultanan Kerajaan Buddha Thailand itu Thailand. Kita ini menyambut harusnya. Indonesia nggak seperti ini. Kalau sistemnya masih seperti ini, sistem Yahudi, demokrasi dihidupkan terus, ya kita tidak membuat makar, tapi kita membuat persiapan aja. Kita adalah membentuk sistem tatanan yang akan disiapkan menuju Indonesia baru. Mari kita sosok peradaban baru menuju Indonesia baru di tanah para sultan. Di tanah para sultan ini, tanah para ulama. Kita kenapa jauh-jauh Malaysia negara makmur? Karena kerajaan. Kita lihat kondisi negara-negara kerajaan sekarang, ada yang politiknya, ekonominya mengalami degradasi tidak. Mereka rata-rata kerajaan itu negara kerajaan Inggris, semua kerajaan Belanda, negara Islam Arab, negara Malaysia, semua yang namanya kerajaan itu ekonominya, politik rakyatnya teralih semua. Karena sesuatu ada raja sultan dan keresian ulamanya akan terjaga. Tapi mereka pemimpinnya mereka dua itu. Tapi kalau negara republik dipimpin oleh partai, siapapun presidennya, siapapun orangnya yang bagus. Tapi kalau masih sistem lama, nanti yang orang pemimpin bangsa ini akan dibayang-bayangi oleh para oligarki terus. Nah ini akan terjadi terus sampai saat ini dan hari ini. Makanya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyosong perubahan, yang
yang mengusung perubahan. Itulah perubahan apa? Kita kembali pada sistem Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Iya, kita sepakat itu. Tapi dengan sistem, kalau masih sistemnya demokrasi republik, lontong sayur seperti ini, nggak akan ada perubahan kita ini. Sistem demokrasi lontong sayur yang kita terapkan ini liberal sudah. Sistem demokrasi yang tidak mengikuti keinginan rakyat. Keinginan rakyat kalau kita ikuti juga tidak salah. Di dalam syariat Islam, kepemimpinan itu dipilih oleh seorang ulama, alul halib wal aqdi. Di situ pimpin nanti pokoknya di saat Indonesia ada perubahan, saya memberikan pandangan bayangan tradisi ke depan Indonesia. Walau alam insyaallah yang terjadi. Militer telah menyerahkan kondisi sudah kondusif negara ini setelah ada goro-goro, setelah kondusif negara ini akan diserahkan kepada pihak sipil kembali. Ini minta militer supaya memimpin Indonesia adalah pihak sipil dipimpin oleh ulama, sultan, tidak partai. Jelas ya? Ini strateginya. Kedua, ulama sultan berkombin mengadakan Dewan Syuro akan memimpin kepala negara. Itu yang diberi nama kepala negara itu adalah yang di Pertuan Agung yang mulia Pertuan Agung Sri Maharaja. Itulah kepala negara kita yang berasal dari kerajaan yang terbesar di Nusantara. Kemudian dipilih akan pilih sebagai kepala pemerintahan atau presiden saat itu atau kepala pemerintahan. Yang mungkin kepala pemerintahan dan kepala negara beda. Itu adalah perdana menteri akan dipilih oleh Dewan Ahli Syuro. Yang mungkin juga kita yang mungkin orang dari Dewan Ulama dan Sultan, mungkin kepala pemerintahan, bukan rakyat. Karena yang tahu tentang kondisi kredibilitas, kapabilitas itu seorang pemimpin itu orang di atasnya, bukan orang bawahan, bukan kaum bawah rakyat. Tapi ini Indonesia, kepemimpinan Islam itu pemimpin dipilih oleh atasnya, para guru-guru yang mimpin. Kamu layak sebagai pemimpin, kamu amanah. Itu orang yang berilmu, ulama, bukan rakyat jelata yang memimpin kita. Makanya dalam Islam pemimpin itu dipilih oleh ulama. Nah inilah seperti itu kesultanan. Lebih syar'i mana kesultanan atau partai politik? Kan begitu. Makanya saya sering berbicara dengan para tokoh sebenarnya PKS juga. PKS ingin aja, tetapi ya kalau ingin kembali pada kesultanan, dukung mereka. Mungkin itu aja dari saya. Belum bisa panjang-panjang, mungkin ada acara sekarang ini. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan itu dari saya. Apabila itu ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah SWT. Apabila itu kurang, semata-mata dari kesalahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.